7 fakta sejarah yang belum diketahui banyak orang. Nah, gimana kalau kalian kira-kira udah pada tahu belum ya? Penasaran gak? Kalau penasaran, simak aja yuk langsung videonya. Augustus Caesar. Dia adalah orang terkaya yang pernah hidup di dalam sejarah. Augustus Caesar adalah keponakan buyut Kaisar Romawi Julius Caesar. Dia diadopsi sebagai putra dan ahli warisnya. Augustus Caesar diperkirakan memiliki kekayaan sebesar 46 triliun dolar. Maka dia dinobatkan sebagai orang terkaya yang pernah lahir sepanjang sejarah. Sebagian sejarawan menyatakan bahwa Mansa Musa, raja dari Timbuktu, adalah orang terkaya. Jumlah kekayaan Mansa Musa sungguh luar biasa dan hampir mustahil untuk benar-benar memahami kekayaannya. Dan sering dikatakan kekayaannya di luar nalar. Terlahir dari keluarga bangsawan, Augustus Caesar memiliki kekayaan pribadi yang setara 20% ekonomi seluruh kekaisaran Roma pada saat itu. Gimana? Kira-kira kalau menurut kalian mana yang paling kaya? Augustus Caesar atau Mansa Musa ya? Alexander the Great. Konon kabarnya dia dikubur hidup-hidup secara tidak sengaja. Kabar ini beredar dikarenakan adanya perdebatan sejarawan tentang kematiannya. Kok bisa ya? Aneh gak sih? Alexander the Great pada umur 32 tahun telah menaklukkan dan menciptakan kerajaan berbasis daratan terbesar yang pernah ada di dunia. Kerajaan tersebut membentang dari Balkan hingga Pakistan. Nah, kalian pasti kebayangkan besarnya kekaisaran Alexander the Great pada masa itu. Pada tahun 323 sebelum Masehi, Alexander jatuh sakit. Beliau sakit selama 12 hari, lalu kemudian meninggal dunia. Beberapa mengatakan bahwa ia terkena malaria. Sebagian lagi mengatakan terkena tipes. Ada juga yang bilang keracunan alkohol. Mana yang benar ya? Namun, anehnya, mayat Alexander tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan selama 6 hari. Dalam teori terbaru para ilmuwan dan dokter, mengatakan alasan mengapa tubuh Alexander the Great tidak membusuk, sebab beliau pada saat itu belum meninggal. Tetapi dikarenakan keilmuan dari dokter pada zaman itu belum memahami, maka Alexander dinyatakan meninggal dunia. Para ilmuwan modern percaya Alexander the Great menderita gangguan neurologis Guillain-Barré syndrome. Mereka percaya bahwa ketika dia meninggal, sebenarnya hanya lumpuh dan sadar secara mental. Namun, dikarenakan ketidaktahuan orang-orang pada zaman tersebut,
maka Alexander tetap dikuburkan. Ngeri juga ya, padahal masih hidup tapi sudah dikuburkan. Qingxi. Mohon maaf ya jika ada kesalahan pengucapan namanya. Kalian pasti nggak akan nyangka bajak laut yang paling sukses di dunia dalam sejarah ternyata seorang wanita. Wanita tersebut bernama Qingxi. Qingxi adalah seorang pelacur di Cina yang dibeli oleh Komandan Armada Bendera Merah. Lalu, Qingxi dinikahinya. Sang komandan terpesona oleh Qingxi karena kecantikannya dan kecerdasannya. Namun, selain sebagai istri, suaminya menganggap Qingxi setara kedudukannya. Dia tidak dibeda-bedakan. Lalu, dia dijadikan komandan bajak laut yang aktif di armada tersebut. Dan ternyata, Qingxi sebagai komandan armada bendera merah yang baru sangat bisa diandalkan. Dia juga mendapatkan rasa hormat dari para perompak sehingga setelah suaminya meninggal, Qingxi lah yang menggantikan posisi suaminya. Di bawah kepemimpinan Qingxi, dia memiliki lebih dari 300 kapal perang dengan perkiraan 1.200 kapal pendukung. Armada bendera merah di bawah kepemimpinan Qingxi tidak terkalahkan. Meskipun ada upaya oleh dinasti Qing dan juga Angkatan Laut Portugis dan perusahaan India Timur untuk menaklukkannya. Mereka meneror perairan sekitar Cina yang membuat dia menjadi sekelompok perompak yang menakutkan. Lalu, dalam waktu singkat, armada bendera merah membangun dominasinya atas Laut Cina Selatan. Dia juga menyerang banyak kota dan desa untuk merampok mereka. Pada tahun 1810, dia melakukan negosiasi penyerahan kepada pemerintah Cina. Dia menerima tawaran amnesti dari pemerintah Cina yang memungkinkan dia untuk menyerah dan mempertahankan kekayaannya yang diperoleh dari pembajakan. Pada saat penyerahan, Qingxi secara pribadi memimpin 24 kapal dan lebih dari 1.400 perompak. Kemudian pada tahun 1844 di usia 69 tahun, ia meninggal dunia di tempat tidur dan dikelilingi oleh keluarganya. Qingxi dikenal sebagai perempuan berdaya yang tangguh dan berkuasa, di mana kala itu jarang sosok pemimpin wanita. Julius Caesar. Julius Caesar adalah seorang pemimpin militer dan politikus Romawi yang kekuasaannya terhadap Gallia Komata memperluas dunia Romawi hingga Oceanus Atlanticus. Dia adalah salah satu yang paling ikonik dengan Romawi. Demikian juga dengan kasus pembunuhan dan kematiannya.
Karena kudeta Republik Romawi dan dirinya dianggap sebagai seseorang yang diktator, serta memiliki pandangan politik yang radikal, dipimpin oleh Marcus Junius Brutus dan beberapa orang senator Romawi, pembunuhan tersebut dilakukan. Kejadian tersebut berlangsung pada 15 Maret 44 sebelum Masehi. Pada kejadian itu, Julius Caesar ditikam sebanyak 23 kali dan membuat sang kaisar meninggal dunia karena lukanya. Kisah tragis ini begitu fenomenal karena pembunuhan tersebut dilakukan oleh orang terdekatnya. Eksekusi populer yang dilakukan oleh gajah merupakan metode hukuman mati era kuno yang mengerikan. Kebayang gak sih kira-kira eksekusi yang seperti apa yang dilakukan seekor gajah? Yuk simak. Eksekusi dengan gajah adalah metode umum hukuman mati di Asia Selatan dan Tenggara, khususnya di India. Hal tersebut dikarenakan gajah sangat cerdas dan mudah dilatih. Biasanya gajah digunakan untuk menghancurkan, memotong-motong, atau menyiksa tawanan dalam eksekusi politik. Pada eksekusi tersebut, biasanya gajah dilatih untuk mematahkan tulang, menghancurkan tengkorak, memelintir anggota badan, bahkan mengeksekusi orang menggunakan pisau besar yang dipasangkan pada gadingnya. Serem banget gak sih? Tidak bisa dipungkiri, pemandangan gajah yang mengeksekusi tawanan dapat membuat ngeri para pelancong Eropa. Praktek eksekusi yang dilakukan oleh gajah berlangsung hingga akhir abad ke-19 dan pada akhirnya praktek eksekusi tersebut ditindas oleh kerajaan-kerajaan Eropa yang pada saat itu menjajah wilayah tersebut. Pemakaian rok pada pria di zaman Yunani kuno. Di zaman Yunani kuno, mengenakan rok adalah hal yang jantan untuk pria. Rok dianggap sebagai simbol status dan sebagian besar dipakai oleh para elit. Dinyatakan juga sebagai suatu bentuk hipermaskulinitas yang jadi kebanggaan para tentara kerajaan. Faktanya, orang Yunani kuno memandang celana sebagai hal yang tidak jantan. Pada zaman itu juga, para pria pun akan mengejek pria manapun yang menggunakan celana. Lucu ya, kebalikan dari zaman sekarang. Menurut kalian gimana? Genghis Khan. Genghis Khan adalah seorang panglima perang dari pasukan Mongol yang biasa menerapkan taktik perang kejam. Namun, di luar dari kekejamannya, Genghis Khan juga dikenal sebagai orang yang sangat toleransi terhadap perbedaan agama. Pada saat itu, dunia adalah tempat yang sangat tidak toleran. Panglima perang dan kaisar yang menaklukkan suatu daerah tidak terbuka untuk agama lain selain agama mereka sendiri. Tetapi justru berbeda dengan Genghis Khan. Dia mengesahkan aturan yang mengizinkan kebebasan beragama. Dia juga tertarik untuk mempelajari filosofis dan moral dari agama lain. Menariknya, Genghis Khan menciptakan hukum universal yang dikenal sebagai Yasa. Hukum ini melarang adanya pencurian, perzinahan, pertumpahan darah, dan memberikan kesaksian palsu. Meskipun menganut Tengris, ia tetap berkonsultasi dengan biksu Buddha, Muslim, Kristen, dan biksu Tao. Mengingat bangsa Mongol menganut banyak agama berbeda,
tidak mungkin untuk menyatukan mereka dalam satu agama. Sebenarnya, di balik kekejamannya, ternyata banyak kebaikannya juga ya. Gimana menurut kalian? Yang paling pantas disebut Genghis Khan Panglima Perang yang kejam, atau Genghis Khan sang Panglima Perang dengan toleransi beragama yang tinggi? Sekian pembahasan tentang 7 fakta sejarah kali ini ya. Next time kita akan bahas topik-topik yang pasti jauh lebih menarik lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Makasih.